Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali melalui pembelajaran daring dalam keadaan sehat. Selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang bioteknologi dalam pangan dan pertanian, terutama yaitu GMO dan biopestisida. Di pertemuan keempat mata kuliah Kapital Selekta Biologi. Mari kita simak bersama-sama agar kita bisa memahami seperti apa bioteknologi dalam pangan dan juga pertanian. Sebelum kita membahas apa itu GMO gitu ya teman-teman, kita harus membahas terlebih dahulu apa yang melatar belakangi dari bioteknologi dalam bidang pangan, ya, spesifiknya itu GMO. Pertumbuhan jumlah penduduk di dunia ini sangat cepat gitu ya, menyebabkan meningkatnya kebutuhan terutama pada bahan pangan. Sementara itu lahan pertanian itu semakin terbatas karena ada peralihan gitu ya, fungsi bisa menjadi tempat tinggal atau pabrik atau yang lainnya. Sehingga hasil panennya itu tidak selalu stabil. Dan tantangan seperti perubahan iklim serta serangan hama itu membuat produksi pangan itu menurun gitu ya. Kondisi ini menyebabkan munculnya masalah adanya kekurangan pangan yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional seperti penanaman dan juga pemuliaan tanaman seperti biasanya gitu ya. Karena adanya peningkatan jumlah penduduk sedangkan itu tidak dibarengi dengan peningkatan bahan pangan gitu ya, karena tadi ada beberapa keterbatasan jika dilakukan secara konvensional. Nah, untuk menjawab dari tantangan tersebut gitu ya, maka para ilmuwan itu mengembangkan yang namanya rekayasa genetik pada makhluk hidup. Teknologi ini memungkinkan perubahan atau memanipulasi gen makhluk hidup. Ya, teknologi ini memungkinkan perubahan atau memanipulasi gen-gen pada tanaman, hewan maupun mikroorganisme agar memiliki sifat yang lebih unggul gitu ya. Misalnya sifat-sifat unggulnya itu tahan terhadap hama, tahan kekeringan gitu ya. Kemudian juga cepat tumbuh atau menghasilkan panen yang lebih banyak, unggul secara fisik gitu ya, genetik dan seterusnya. Nah, hasil dari proses ini disebut sebagai GMO gitu ya, atau genetically modified organism atau organisme transgenik, di mana didefinisikan sebagai makhluk hidup yang materi geniknya itu telah direkayasa atau diubah dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan gitu ya. Nah, contohnya adalah yang sudah ada saat ini jagung transgenik ya. Jagung transgenik yang disisipkan tahan terhadap serangga. Kemudian ada kedelai transgenik yang tahan terhadap herbisida dan juga padi emas atau golden rice yang mengandung vitamin A lebih tinggi. Nah, itulah yang melatar belakangi adanya GMO. Adanya jumlah pertumbuhan masyarakat yang terus meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan bahan pangan. Nah, sehingga para ilmuwan itu melakukan terobosan berupa rekayasa genetik, di mana rekayasa genetik itu memanipulasi gen-gen yang disisipkan gitu ya, atau diubah bentuknya menjadi gen-gen yang lebih unggul pada tanaman. Di slide ini kita bisa menjelaskan apa itu GMO atau tanaman transgenik gitu ya. Yang pertama adalah GMO itu disebut juga sebagai tanaman transgenik ya, di mana didefinisikan sebagai organisme yang materi genetiknya berupa DNA itu telah diubah penggunaannya menggunakan teknologi rekayasa genetik.
tujuan perubahan ini untuk apa gitu ya, untuk memberikan karakteristik baru, karakteristik unggul, sifat-sifat unggul yang sebelumnya itu tidak dimiliki oleh organisme tersebut gitu ya. Misalnya tadi ada jagung, dimana jagung itu secara fenotiknya bagus gitu ya, manis rasanya, kemudian bentuknya bagus gitu, tapi dia tidak tahan terhadap hama. Nah, para peneliti itu bisa menyisipkan gen di mana gen itu bisa tahan terhadap hama ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah organisme hasil rekayasa genetik atau GMO yang materi genetiknya DNA telah diubah menggunakan teknologi rekayasa genetik untuk mengubah karakter tertentu gitu ya, atau menambahkan karakter tertentu. Kemudian gen yang diinginkan itu dapat diambil dari hewan, tumbuhan, cendawan ataupun bakteri. Jadi gen-gen yang diambil untuk gen tambahan ya di tanaman atau pangan itu bisa diambil dari makhluk hidup lainnya gitu ya, bisa sesama tumbuhan gitu ya atau yang lainnya. Misalnya contoh dari gen dari bakteri Bacillus thuringiensis ya, itu disisipkan ke tanaman jagung untuk menghasilkan jagung biti yang tahan terhadap serangga. Biasanya sifat unggul dari GMO ini dilihat dari penampilan atau sifat yang lebih baiknya gitu ya, karena gen yang dimasukkan itu mengkode sifat-sifat unggul dari organisme asalnya. Dengan demikian tanaman GMO ini bisa memberikan hasil panen yang lebih tinggi, lebih tahan terhadap lingkungan, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan secara lebih efisien. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang adanya GMO, kemudian juga kita mengetahui adanya definisi dari GMO. Nah, bagaimana ya kita bisa mengenali di lapangan gitu ya, atau di masyarakat bahwa produk tersebut merupakan hasil dari rekayasa genetik. Nah, jadi sekarang gitu ya teman-teman, ketika suatu produk itu merupakan hasil rekayasa genetik, contohnya adalah transgenik ya atau GMO, maka ada pelabelan gitu ya, pelabelan yang mengatakan bahwa tanaman tersebut itu memang hasil rekayasa genetik. Nah, ini contohnya ya, dari salah satu buah-buahan ini dia adalah label GMO-nya itu mengatakan bahwa tumbuhan ini adalah hasil rekayasa genetik gitu ya. Sedangkan yang sebelahnya, sebelah kiri ini dia no GMO. Ini bisa dikatakan tidak ada rekayasa genetik, dia tumbuh secara alami gitu ya. Jadi dengan adanya pelabelan ini tuh bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, apakah masyarakat tersebut mau gitu ya mengkonsumsi tanaman GMO ini atau tidak, karena kita tahu GMO sendiri pun masih ada pro dan kontranya ya gitu. Ada sebagian masyarakat yang sudah menerima adanya produk GMO ini dengan keunggulan-keunggulan yang ada ya, tapi ada juga gitu sebagian masyarakat yang kontra, di mana masyarakat kontra ini melihat apakah GMO ini secara berkelanjutan dikonsumsinya ini baik untuk kesehatan atau malah justru dia memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan manusia itu sendiri jika dikonsumsi ya. Sekali lagi, dengan adanya pelabelan pada produk GMO ini memberikan literasi gitu, pengetahuan kepada mahasiswa bahwa produk ini hasil rekayasa genetik dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk masyarakat apakah dia akan mengkonsumsi atau tidak dari produk rekayasa genetik ini. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang, definisi, kemudian juga contoh dari produk yang sudah beredar di masyarakat, produk GMO, ada pelabelannya gitu ya. Selanjutnya bagaimana sih membuat tanaman GMO ini? Ini ada beberapa langkah ya teman-teman untuk cara membuat tanaman GMO ini. Ini sih pasti ini sederhananya ya, tapi secara teknisnya mungkin jauh lebih rumit gitu. Tapi saya akan menjelaskan secara sederhananya. Yang pertama adalah tahap mengenali. Nah, tahap mengenali ini untuk menghasilkan tanaman GMO, di mana yang tadi ya ada penyisipan gen-gen yang baik, yang unggul, itu
ilmuwan pertama-tama tuh harus bisa mengidentifikasi sifat yang mereka inginkan dari tanaman tersebut ya. Seperti misalnya apakah sifat unggulnya berupa tahan terhadap kekeringan, herbisida, atau mungkin serangga gitu ya. Nah, kemudian setelah itu sudah mengidentifikasi, mereka menemukan organisme mana nih yang punya sifat tersebut gitu ya, yang memiliki sifat-sifat unggul tersebut. Dalam contoh ini misalnya para ilmuwan ingin menciptakan jagung yang tahan terhadap serangga untuk mengurangi kebutuhan penyemprotan pestisida. Nah, mereka tuh harus mengidentifikasi gen yang di makhluk hidup lain, contohnya misalnya di bakteri tanah gitu ya, untuk menghasilkan insektisida alami yang telah digunakan selama bertahun-tahun dalam pertanian tradisional dan organik gitu ya. Jadi yang pertama itu mengenali dulu nih kira-kira kita pengen sifat unggulnya itu apa ya. Misalnya sifat unggulnya tahan terhadap kekeringan. Nah, kita cari tuh kira-kira makhluk hidup lain yang punya gen itu tuh apa gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, ini tahap pertama ya teman-teman, mengenali. Kemudian tahap berikutnya adalah menyalin. Nah, setelah ilmuwan menemukan gen dengan sifat yang diinginkan, sifat unggul tadi, mereka bisa menyalin gen tersebut gitu ya. Untuk jagung ya tadi yang dia tahan terhadap serangga, ini para ilmuwan tuh bisa menyalin gen ya yang akan memberikan sifat ketahanan terhadap serangga tersebut pada gen yang diambil dari bakteri tanah. Nah, kemudian selanjutnya menyisipkan gitu ya. Setelah menyalin kemudian disisipkan. Disisipkannya di mana gitu ya. Para ilmuwan biasanya menggunakan alat untuk menyisipkan suatu gen tersebut ke dalam DNA tanaman. Dengan menyisipkan gen yang tadi tahan terhadap kekeringan ya pada jagung, itu ke dalam DNA tanaman jagung, para ilmuwan memberikan sifat ketahanan terhadap serangga gitu ya. Sifat baru ini tidak mengubah sifat lain yang sudah ada, jadi hanya ditambahkan saja, tetapi tidak mempengaruhi sifat yang lain yang dimiliki oleh jagung tersebut. Nah, setelah disisipkan, selanjutnya adalah tumbuh gitu ya. Nah, di laboratorium para ilmuwan menanam tanaman jagung baru yang tadi sudah disisipkan gennya, disisipkan gen unggul tadi, tahan terhadap serangga tadi, untuk memastikan tanaman tersebut telah mengadopsi sifat yang diinginkan gitu ya, yaitu tahan terhadap serangga. Jika berhasil, para ilmuwan pertama-tama menanam dan memantau tanaman jagung yang baru tersebut ya, dilihat apakah dia beneran tahan atau tidak gitu ya. Ketika sudah berhasil, dia tahan terhadap serangga, kemudian melakukan uji lapangan skala kecil sebelumnya, melanjutkan uji lapangan ya sebelum diuji skala besar gitu ya. Nah, itulah cara-cara untuk melakukan atau membuat tanaman GMO. Yang pertama adalah mengenali, yang kedua adalah menyalin, yang keempat menyisipkan, dan terakhir tumbuh. Selanjutnya masih berkaitan dengan bioteknologi. Kalau tadi bioteknologi pada pangan, ini bioteknologi pada pertanian. Contohnya ada biopestisida. Apakah yang dimaksud dengan biopestisida? Biopestisida atau disebut juga sebagai pestisida hayati gitu ya, itu adalah bahan alami dari tumbuhan umumnya yang potensial digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman ya. Jadi biopestisida ini bahan alami contohnya dari tanaman untuk pengendali dari hama gitu ya. Kalau misalnya teman-teman biasa mendengar pestisida kimia gitu, ini biopestisida, di mana biopestisida ini menggunakan bahan-bahan alami terutama pada tumbuhan untuk digunakan sebagai pengendali dari gangguan tanaman. Biopestisida ini merupakan salah satu solusi ramah lingkungan dalam rangka menekan dampak negatif akibat penggunaan pestisida non-hayati yang berlebihan gitu ya. Jadi mungkin sekarang sudah ada kesadaran dari masyarakat bahwa menggunakan pestisida gitu ya atau pengendali dari pengganggu tanaman ini menggunakan kimia itu mempunyai efek
yang negatif dalam jangka panjang sekarang sudah mulai gitu ya berubah kembali ke biopestisida, karena dengan menggunakan biopestisida ini bisa jadi solusi untuk ramah lingkungan gitu ya, ke lingkungannya tuh menjadi baik. Nah, fungsinya apa biopestisida ini? Yang pertama adalah menolak serangga, kemudian juga bisa menghasilkan racun secara alami, mengganggu siklus pertumbuhan serangga, mengganggu sistem pencernaan atau mengubah perilaku serangga. Contohnya misalnya tanaman atau bahan alami yang bisa digunakan untuk biopestisida adalah empon-empon, mahoni, temulawak, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya apa sih keuntungannya ketika kita memakai biopestisida gitu ya? Yang pertama adalah murah dan mudah didapat. Nah, ini ya karena memang negara kita itu dengan biodiversitas yang besar, kita mudah sekali menemukan berbagai tanaman di daerah kita gitu ya. Jadi dengan kita menggunakan biopestisida ini tuh mudah sekali didapat dan juga tidak harganya tidak mahal gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah busuk sehingga tidak menimbulkan residu pada tanaman gitu ya. Karena kita menggunakan bahan alami, organik, di mana organik itu juga bisa diurai dengan secara alami gitu ya, dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini mudah sekali busuk ya, sehingga tidak menimbulkan residu gitu ya atau pencemaran bagi tanaman itu sendiri. Kemudian berikutnya keuntungan untuk biopestisida adalah aman bagi manusia, hewan, dan ramah lingkungan karena bahan aktif yang digunakan mudah terurai. Yang tadi saya sebutkan ya, karena dia berasal dari organik, mudah terurai, maka dia menjadi aman baik itu manusia, hewan maupun lingkungan itu sendiri. Kemudian aman digunakan pada dosis yang tinggi gitu ya. Kemudian produk pertanian yang dihasilkan lebih sehat karena tadi organik, tidak ada campur tangan dari kimiawi, dan ini juga dihasilkan produk-produk yang sehat. Tidak mudah menyebabkan resistensi hama, dan terakhir dapat mempertahankan keberadaan musuh alami. Jadi menghilangkannya tuh tidak menghilangkan atau menurunkan keanekaragaman dari serangga itu sendiri gitu ya, tetapi dia tetap menghilangkan tapi tetap mempertahankan keberadaan gangguan tersebut terutama pada serangga. Nah, itulah keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan biopestisida. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bioteknologi, baik itu di pangan maupun di pertanian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.